Oke, perkenalkan nama saya Marwan Audi. Saya bersama dengan teman-teman saya yaitu ada Muhammad Alif Firjawan, ada Mileni Kresna Sejati, ada Lutfiatul Ulfa, dan Kintan Dwi Safitri. Kami di sini mengerjakan proyek web framework yaitu 5TH Chelsea FC. Oke, langsung saja akan saya berikan kepada Lutfiatul Ulfa. Untuk waktunya saya persilakan. Web native atau aplikasi atau web native adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu. Contoh populernya bahasa pemrograman Objective-C dan Swift bagi platform iOS atau bahasa pemrograman Java untuk platform Android. Aplikasi natif dapat dibilang sebagai aplikasi asli, biasanya dapat di-download langsung oleh pengguna melalui Google Play Store, App Store, dan sejenisnya. Pada tugas kelompok kali ini, kami memakai aplikasi natif, yaitu 5 tahun STEM Chelsea FC, untuk kami buat versi framework-nya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi kami. Pada tugas ini, kami tidak memakai semua menu yang ada pada aplikasi 5 STEM Chelsea FC. Kami hanya membuat beberapa menu saja, yaitu Home, Match, Watch, dan Icon. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Alif. Ya, saya akan menjelaskan tentang web framework. Framework atau dalam bahasa Indonesia sendiri dapat diartikan sebagai kerangka kerja atau merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Alasan mengapa menggunakan framework itu sendiri, yang pertama ada mempercepat dan mempermudah penggunaan sebuah aplikasi web. Terus juga relatif mempermudah dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework dengan syarat programmer mengikuti pola standar yang sudah ada. Umumnya, framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai, sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Misalnya seperti validasi, ORM, pagination, multi-phase database, scaffolding, pengaturan session, error handling, dan lain-lain. Yang terakhir, lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. Ya, selanjutnya ada Bootstrap. Untuk mengerjakan proyek ini, kami memakai framework Bootstrap versi terbaru, yaitu versi 5. Ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ido. Halo, selamat sejahtera semuanya. Nama saya Mileni Kresna Sejati. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah disampaikan oleh Alif Firjawan. Oke, saya di sini akan menyampaikan step satunya. Kami di sini langsung membuat database terlebih dahulu. Lalu kami membuat folder database yaitu phpmvc, lalu membuat file account yang berisi ada ID atau integer, name atau varchar, email varchar, dan juga password sebagai varchar. Berikut ini adalah database yang sudah kami buat. Di sini sudah tertera email, password yang sudah lengkap beranggotakan kelompok kami semua. Selanjutnya di step 2, kami membuat folder home, match, account, dan juga table yang ada di dalamnya masing-masing mempunyai indeks PHP, lalu kami save di folder same
strap htdoc, strap application, strap controller. Setelah itu kami mulai coding home terlebih dahulu. Kami memakai framework Bootstrap 5 untuk memudahkan kami dalam hal coding agar dapat memangkas waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Marwan. Silakan. Oke, pertama-tama kita membuat file di controllers, yaitu ada account.php, home.php, match.php, table.php. Lalu kita membuat folder lagi di views, yaitu ada account, index.php, dan tambah.php. Dan untuk folder home ada index.php. Terus ada matches, di sini ada index.php, dan table di sini ada index.php. Lalu kita membuat folder lagi, yaitu footer dan header. Oke, selanjutnya kita pergi ke config terlebih dahulu untuk mengubah sedikit di autoload, yaitu menambahkan autoload libraries, yaitu array database dan session. Session itu berguna untuk memunculkan perintah apakah nantinya pada from sync up itu sukses atau tidaknya. Lalu kita ke config routes, yang dimana yang tadinya welcome.php kami ubah ke controller home.php. Terus selanjutnya kita ke database. Di database ini kita mengisikan username, root, hostname, localhost, database-nya PHP MVC, yaitu ini. Terus DB driver-nya MySQLi. Oke, selanjutnya kita ke coding-codingnya. Yang pertama kita buat folder views, lalu ke templates. Pertama-tama kita membuat menu header-nya. Header itu ialah yang ini. Ini adalah header atau navbar. Di sini ada nav item dan navlink. Navlink ini bertujuan untuk apabila nantinya kita mengklik salah satu dari navbar ini, yaitu account, akan munculnya ke menu account, matches akan keluar ke menunya matches, dan table yang muncul ke table. Oke, selanjutnya kita buat folder home.php. Di sini ada kelas home extends CI controller, yang berarti ini menandakan kalau ini di save-nya di controller code igniter. Di sini ada data ses judul home yang berguna untuk memunculkan nama pada tab, yaitu seperti ini. Apabila kita klik home, ini akan muncul di sini nama home. Di sini ada footer juga. Footer ini berisikan tentang footer ini munculnya nanti seperti ini codingnya. Footer ini adalah ini. Di sini di footer ini ada terdapat kelompok, kelas jurusan, useful links, dan kontak. Dan di sini ada copyright 2021.
Oke, selanjutnya kita ke home index yang berisikan tentang Jumbotron. Jumbotron ini biasanya digunakan sama website designer, dan ini saya mengambil dari template Bootstrap. Dan di sini ada SFJ, ada coding SFJ. SFJ ini bertujuan untuk menghadirkan gelombang seperti ini. Lalu setelah kita ke account, setelah kita ke home, kita membuat folder account. Yang di sini adalah class account extends CI controller. Di sini ada function construct. Construct ini untuk memberikan form validation dan account model. Di sini juga ada data judul, dan di sini ada data account, this account model, get account, yang dimaksudkan untuk coding ini untuk memanggil codingan account model, yang dimana di account model itu akan dipanggilnya database. Dan di sini ada folder tambah, public function tambah. Di sini ada bermacam-macam from validation set rules yang kegunaannya adalah untuk meruluskan pada form sign up-nya. Apabila nanti kalau misalnya terisi, dia akan bisa sukses sign up-nya. Dan di sini juga ada public function hapus dalam kurung ID, yang dimaksudkan apabila kita ingin menghapus suatu database itu kita panggilnya melalui ID tersebut, ID dulu. Jadi ini ada codingan index.php yang dimana berisikan ada base URL account tambah, base and primary. Terus ini ada PHP for each account as HCS. Ini account as HCS ini maksudnya HCS ini adalah singkatan dari account. Dan account hapus dan ini HCS. Ini yang berarti apabila kita ingin menghapus suatu database, kita mengambil dari ID-nya. Lalu tambah, kita ke coding tambah yang berisi tentang up di from sync up yang ada di sini. Count sync up. Lalu sebelum itu kita membuat file htaccess terlebih dahulu untuk nantinya apabila kita ingin memunculkan website kita tidak perlu lagi memakai index.php. Jadi bisa langsung ke localhost/Chelsea seperti ini. Jadi tidak usah pakai index PHP lagi. Lalu kita ke menu model. Menu model ini bertujuan untuk memanggil database yang sudah kami buat.
yaitu ada kelas account model, ekstensi I model, ada public function get all account. Jadi account yang ada di database itu kita masukkan. Terus ada return this DB. DB itu singkatan dari database. Get account result array. Dan ada public function sign up, data name is input post. Post itu untuk nantinya kita publish ke database-nya. Dan ini this db where id/id. Di sini this db where, maksudnya this db where ini adalah kita mau mengambil ID-nya untuk dihapus, dan this db delete account. Jadi pas kita udah mengambil ID-nya itu, otomatis akun tersebut itu terhapus. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kintan Dwi Savitri. Oke, nama saya Kintan Dwi Savitri. Di sini saya akan menjelaskan alur website. Nah, yang pertama, di sini ada menu home. Menu home di sini berisi penjelasan tentang sejarah Chelsea FC. Nah, selanjutnya di sini ada menu account. Nah, menu di sini terdapat nama-nama dari anggota kelompok kami. Apabila ingin menambahkan data ke database, klik tombol Sign Up Now. Lalu akan muncul bagian dari nama email dan password. Apabila ada kesalahan dalam pengisian kolom email atau tidak valid, maka akan muncul pesan error seperti ini. Selanjutnya di sini ada menu matches. Nah, di menu ini terdapat beberapa video yang nantinya apabila kita klik tombol YouTube, akan langsung terhubung ke link YouTube tersebut. Nah, untuk codingan matches, seperti ini bentuknya. Di bagian data, judul, sama dengan matches, di sini kegunaannya untuk kalau kita ke menu matches, di tab-nya tuh terlihat teks matches. Nah, selanjutnya di folder view matches, indeksnya terdapat href yang di sebelahnya link YouTube. Dan ada juga coding kelas BTN dengan kegunaannya menampilkan tombol. Nah, untuk yang terakhir di sini ada menu table. Pada menu table ini berisi table Classmate Premier League 2021. Berikut ini codingannya di controllers. Setelah itu ada juga codingan tables di bagian view index.
Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.